Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Syahli dengan NIM 2301020011 dari tim A03 Sebau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal proyek mata kuliah Masyarakat Cerdas. Infrastruktur merupakan salah satu penunjang utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama di wilayah pemukiman yang terus berkembang seperti Sebau, Tanjung Pinang. Kondisi infrastruktur yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas warga, keamanan, serta kenyamanan dalam beraktivitas. Namun, dari hasil observasi yang saya lakukan di wilayah Sebau, masih terdapat berbagai permasalahan infrastruktur yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan perlu mendapatkan perhatian serta solusi inovatif. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya seperti jalan yang mengalami kerusakan, kabel-kabel yang tidak terterapi, jembatan yang kurang mendapatkan perawatan, parit yang tersumbat, serta kurangnya penerangan jalan di malam hari. Melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu untuk memikirkan beberapa inovasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan infrastruktur tersebut. Inovasi yang dihadirkan bukan hanya sekedar ide, tetapi juga harus realistis, efektif, dan dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, inovasi yang dirancang juga diharapkan dapat dibuat secara sederhana, bahkan dengan biaya yang sangat minim atau tanpa biaya sama sekali. Berdasarkan hasil pengamatan dan proses berpikir desain yang telah dilakukan, saya merumuskan 6 ide inovasi infrastruktur yang dapat diterapkan di wilayah Sebau. Nah, dari hasil observasi yang telah saya paparkan sebelumnya, pada tanggal 19 September 2025, kami memasuki audit untuk mengikuti workshop ADP, Engineering Design Process. Dalam kegiatan tersebut, saya dan kelompok melakukan proses design thinking dengan metode yang sistematis. Setiap temuan atau hal yang kami amati selama kegiatan observasi dituliskan pada sticky note, kemudian ditempelkan di dinding agar dapat terlihat secara keseluruhan. Setelah semua ide dan temuan terdisplay, kami mulai memilah dan mengelompokkan setiap sticky notes sesuai dengan kategori yang relevan. Dari proses pengelompokan ini, saya mendapatkan kategori infrastruktur sebagai fokus utamanya. Selanjutnya, dari kategori tersebut, kami menyusun kalimat yang menggambarkan masalah dan solusi secara jelas, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan inovasi. Nah, ada 6 sketsa yang ada di layar sekarang, dan inovasi pertama yang saya gagas adalah lampu jalan otomatis yang berfungsi untuk menyalakan penerangan jalan secara otomatis ketika hari mulai gelap. Nah, yang kedua, inovasi kedua yaitu sistem kabel bawah tanah, yaitu metode penataan kabel listrik atau jaringan komunikasi yang selama ini terlihat berantakan menjadi lebih rapi dan aman dengan cara menanamnya di bawah tanah. Yang ketiga adalah lampu jalan pintar, yaitu pengembangan dari lampu jalan otomatis. Lampu ini tidak hanya berfungsi sebagai penerangan jalan, tetapi juga dilengkapi dengan lampu lalu lintas, lampu LED informasi, serta sistem kontrol terintegrasi di dalam sebuah panel. Inovasi keempat adalah ubi jalan penghasil listrik. Eh, Inovasi ini memanfaatkan energi kinetik dari pijakan kaki manusia atau kendaraan yang melintas untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, inovasi yang kelima yang saya rancang adalah Eco Street Light, yaitu lampu jalan modern yang dimana berfungsi sebagai penerangan. Alat ini juga dirancang agar dapat dibuat secara sederhana, bahkan tanpa biaya besar. Terakhir, inovasi keenam adalah program gotong royong yang membersihkan parit tersumbat dibekali dengan alat pengangkut sampah otomatis. Dari keenam inovasi yang telah saya rancang, saya memilih untuk mengembangkan lebih lanjut inovasi Eco Street Light sebagai solusi utama permasalahan infrastruktur di Sebau Tanjung Pinang. Eco Street Light ini merupakan lampu jalan modern yang menggunakan lampu LED sebagai sumber cahaya, dilengkapi sensor LDR untuk otomatisasi nyala atau mati, dan penutup anti hujan untuk melindungi komponen dari kerusakan akibat cuaca. Alat ini dirancang untuk memberikan penerangan di tepi jalan dengan biaya seminimal mungkin. Bahkan bisa dibuat dengan biaya 0 rupiah karena memanfaatkan bahan bekas dan komponen sederhana. Cara kerja Eco Street Light ini sangat sederhana namun efektif. Lampu LED akan menyala otomatis saat malam atau ketika cahaya di sekitar mulai redup.
Berkat sensor LDR, sistem ini tidak memerlukan intervensi manual sehingga sangat praktis dan efisien dengan menggunakan bahan bekas seperti tiang dan lampu sederhana. Pembuatan alat ini dapat dilakukan tanpa biaya besar, bahkan bisa mencapai 0 rupiah. Lalu keunggulan Eco Street Light ini dibanding lampu jalan biasa antara lain ramah lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan sehingga tidak menghasilkan emisi, efisien dan hemat energi, tidak memerlukan listrik dari PLN. Biaya pembuatan minim, dapat dibuat dari bahan bekas yang mudah ditemukan, perawatannya mudah, komponen sederhana sehingga perawatan dapat dilakukan secara mandiri. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan, penerangan jalan yang memadai dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Melalui inovasi Eco Street Light, saya berharap dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan kurangnya penerangan jalan di wilayah Sebau. Hal ini tidak hanya menawarkan solusi praktis dan efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan dapat dibuat tanpa mengeluarkan biaya besar. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan infrastruktur lain di masa depan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi. Jadi kesimpulannya adalah keseluruhan proses mulai dari observasi, perancangan ide, hingga pengembangan konsep Eco Street Light menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus mahal atau kompleks. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita dan mengoptimalkan energi terbarukan, kita dapat menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya percaya bahwa langkah kecil seperti ini dapat menjadi awal dari perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ini adalah prototipe virtual saya. Di dalamnya terdapat sistem yang menggunakan Arduino, dua resistor, lampu LED, dan sensor LDR. Cara kerjanya cukup sederhana. Saat kondisi terang atau ada cahaya yang masuk, sensor LDR ini akan mendeteksi hal tersebut dan mengirimkan sinyal ke Arduino agar lampu LED tidak menyala. Sebaliknya, ketika kondisi gelap atau cahaya berkurang, LDR akan mendeteksi kegelapan itu dan memberi sinyal ke Arduino untuk menyalakan lampu LED secara otomatis. Nah, berikutnya ada prototipe nyata. Pada gambar pertama, bisa dilihat dari slide PPT saya, terlihat kondisi saat pagi hingga siang hari. Lampu LED dalam keadaan mati karena ada cukup cahaya. Nah, sementara itu, pada gambar kedua, terlihat kondisi malam hari yang gelap. Di saat seperti ini, lampu LED akan menyala secara otomatis. Nah, berikut ini adalah user testing dan user experience. Eh, di sini terdapat gambar saya mewawancarai salah satu warga di Sebau, yaitu Ibu Nisa. Nah, berikutnya adalah hasil respon dari pengguna terkait user experience yang sudah saya jabarkan dalam tabel. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, dari aspek ramah lingkungan, pengguna menilai prototipe ini bisa menjadi pengganti lilin saat terjadi pemadaman listrik. Yang kedua, dari aspek kemudahan penggunaan, pengguna merasa alat ini mudah digunakan dan berfungsi dengan baik. Ketiga, dari aspek tampilan desain, pengguna menilai bentuknya unik dan menarik secara visual. Dan yang terakhir, yaitu dari aspek kekurangan, user menilai prototipe ini sudah cukup bagus dan tidak menemukan kekurangan. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.